pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 11 Mei 2022 dengan headline berita. Sambut peringatan Hari Lahir Pancasila dan kedatangan Presiden, pemerintah Kabupaten Ende bangun ICU mini dan menyiapkan 5 unit ambulans. Penguatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk transformasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi isu utama dalam The First Tourism Working Group Meeting di Labuan Bajo. Kita ikuti selengkapnya berita pagi ini pendengar bersama saya Caroline Wadamosa. Berita pertama, dalam rangka persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, pemerintah Kabupaten Ende melakukan berbagai persiapan. Salah satunya membangun ICU mini di lokasi upacara. Selengkapnya kita ikuti laporan Rosada Lima. Rencananya ICU yang dibangun untuk orang nomor 1 di Indonesia tersebut di kantor Camat Ende Utara, tepatnya bagian timur lapangan Pancasila. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Dr. Aries Dwi Lestari Jumat kemarin di kantor Camat Ende Utara menjelaskan untuk ICU mini akan disiapkan 2 ruangan khusus di mana satu untuk RI1 menggunakan ruang kerja camat dan 1 unit lagi di ruangan sekretaris camat untuk RI2. Jadi ICU mini ini ada 2. Yang kantor camat itu untuk ICU mini RI1. Kantor camat Ende Utara itu kan kalau masuk itu kan ada 2 ruangan, samping-samping ujung-ujung. Ujung sebelah kiri yang ruangan camat itu jadi ICU mininya RI1. Yang ruangan sekcam itu ICU mininya RI2. Selain membangun ICU mini, lanjut Aries, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan juga menyiapkan IGD bertempat di aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, di mana pemerintah harus siapkan ICU mini bagi kepala negara jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Ruang IGD tersebut, kata Aries, akan diperuntukkan bagi anggota pasukan, baik TNI maupun Polri, serta para pelajar yang mengikuti upacara di lapangan Pancasila. Pihaknya, kata Aries, telah melakukan koordinasi dengan staf kesehatan dari Kepresidenan. RRI Ende Rosada Lima melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terus melakukan persiapan yang sangat serius, apalagi dengan adanya rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo. Salah satunya pendengar, selain menyiapkan ICU darurat, pemerintah Kabupaten Ende juga menyiapkan 5 unit ambulans seperti yang disampaikan Rovinus Wula. Selain persiapan sarana prasarana dan infrastruktur oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selain membangun ICU mini dan IGD juga menyiapkan 5 unit ambulans dengan sejumlah tenaga kesehatan baik dokter ahli maupun para medis lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Dr. Aries Dwi Lestari ketika dikonfirmasi RRI Selasa 10 Mei 2022 di Ende. Dr. Aries menjelaskan 5 unit ambulans tersebut, 2 unit akan ditempatkan di ruang ICU mini, sementara 3 unit akan ditempatkan di IGD di aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. 5 unit ambulans yang disiapkan tersebut sudah sesuai dengan standar dari BPIP. Ambulan juga ada 5, nanti yang diminta BPIP kemarin ambulan 5. 3 di aula PK, di IGD, 2 di ICU, di mini ICU. Terus mereka juga minta swab antigen 600 orang yang setiap hari kan mereka nanti akan latihan. Personil yang ikut upacara ini kan dari SD atau dari pelajar sampai TNI, Polri, itu kan mereka ada yang pokoknya yang peserta upacara itu. Lanjut Dr. Aries terkait dengan kesiapan semua fasilitas dari Dinas Kesehatan sesuai rencana pada tanggal 12 dan 13 Mei mendatang, Dinas Kesehatan akan melakukan simulasi. Aries mengatakan khusus 600 personil yang mengikuti upacara selama latihan setiap hari akan diambil swab antigen. Sementara H-1
baru mengambil swab PCR dilakukan di RSUD Ende karena alat PCR sudah diuji 2 minggu. RRI Ende Finus Pula melaporkan. Kita beralih dari Kabupaten Ende ke Labuan Bajo, pendengar. Untuk kali pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar event skala internasional sebagai chair pada Tourism Working Group yang merupakan salah satu working group dari Presidensi Indonesia pada KTT G20 2022. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. The First Tourism Working Group pertama digelar secara hybrid pada 10 hingga 11 Mei 2022 di Sudamana Resort, Komodo, Labuan Bajo. Isu utama yang dibahas dalam The First Tourism Working Group adalah penguatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk transformasi pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Ini berpusat pada 5 line of action atau pilar aksi sehingga pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 dapat dirasakan oleh masyarakat. Direktur Badan Pariwisata Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina mengungkapkan, selama ini pariwisata sempat terpukul akibat pandemi COVID-19. Kemudian secara umum pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 74%. Dalam The First Tourism Working Group ini, Indonesia akan membahas bagaimana pemulihan ekonomi berbasiskan pada masyarakat, di mana menurutnya peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan dilakukan sebagai langkah pengelolaan pariwisata jangka menengah dan jangka panjang. Temanya adalah percepatan pemulihan ekonomi pariwisata dengan berbasis masyarakat. Nah, kan bagaimana kita tahu bahwa selama ini kan pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi COVID-19. Nah, kemudian secara umum juga dibahas juga ya bagaimana wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1 miliar orang dari tahun sebelumnya, yaitu sampai 74%. Nah, Indonesia kita akan membahas bagaimana masalah pemulihan ekonomi di sektor pariwisata ini yang bagaimana mengedepankan berbasis pada masyarakat dan ekonomi kreatif. Dan ini sesuai dengan rencana strategisnya UNWTO sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata secara keseluruhan yang lebih berkualitas dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui forum internasional ini diharapkan negara-negara G20 dapat memperkuat sinergi agar segala upaya mewujudkan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi bisa terrealisasi dan menghasilkan kesepakatan bersama di antara negara-negara G20 guna mengatasi tantangan yang ada secara menyeluruh dengan mengedepankan kebersamaan dan sustainability. Negara-negara G20 bisa merumuskan rencana aksi untuk melakukan percepatan pemulihan pariwisata secara keseluruhan untuk global, dan kita berkontribusi karena kita pun membawa tema berbasis masyarakat. Jadi ini adalah cara pandang dan juga solusi yang ditawarkan oleh Indonesia pendekatannya untuk bagaimana memulihkan ekonomi pariwisata. Nah, secara eventnya untuk Labuan Bajo tentunya satu, ini adalah event G20 yang diadakan di Labuan Bajo dengan konteks tourism, dan ini otomatis akan membawa Labuan Bajo dilihat oleh para petinggi dan pelaku utama dalam sektor pariwisata di G20 bahwa Labuan Bajo telah siap untuk menjadi sebuah destinasi baru. 5 pilar aksi yang menjadi fokus utama dan dibahas dalam forum The First Tourism Working Group menurut Sana diantaranya Human Capital, inovasi, digitalisasi dan ekonomi kreatif, Women and Youth Empowerment, Climate Action, Biodiversity Conservation, and Circular Economy, dan terakhir kerangka kebijakan, tata kelola dan investasi dengan fokus membuat kebijakan dan langkah-langkah pariwisata yang lebih holistik guna mendukung 4 pilar line of action. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Masih dari Kabupaten Manggarai Barat, Saudara, mewaspadai kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi penyakit misterius tersebut. Selengkapnya dilaporkan Veranda Garus. Sejak dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penyakit hepatitis akut ini, langkah awal yang telah dilakukan Pemkab Manggarai Barat yakni melakukan koordinasi bersama pihak Dinas Kesehatan, Rumah Sakit maupun Puskesmas. Dinkes Mabar juga diminta untuk meningkatkan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kasus di masyarakat melalui Puskesmas serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup sehat. Demikian yang disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Weng kepada RRI dan Lintas ND pagi Selasa kemarin. Dia menambahkan pihak rumah sakit juga diminta agar selalu waspada dan tetap menyiapkan segala peralatan kesehatan sehingga ketika menemukan satu kasus yang mencurigakan bisa langsung melakukan pemeriksaan laboratorium. Masyarakat diminta tenang terkait dengan adanya hepatitis misterius karena faktanya sampai dan saat ini hepatitis misterius belum masuk ke wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Secara terpisah, juru bicara Kemenkes Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pada tanggal 12 April lalu WHO telah mengumumkan bahwa ditemukan penyakit jenis baru, yakni infeksi pada organ hati atau hepatitis akut yang umumnya menyerang anak di bawah 16 tahun. Sekitar 10% anak yang menderita penyakit hepatitis akut ini akan membutuhkan transplantasi atau cangkok hati. Gejalanya pun hampir sama seperti hepatitis pada umumnya, yakni keluhan pada saluran pencernaan, demam, dan warna mata menguning. Menurutnya, sudah ada 20 negara yang melaporkan kasus ini dan jumlahnya terus bertambah. Jadi sudah ada surat kewaspadaan yang disampaikan ke seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, termasuk juga ya untuk provinsi NTT dan kota ND ya. Tiap gejala kuning yang ada di dalam masyarakat ataupun juga semua pasien-pasien yang mengalami salah satu keluhannya gejala kuning yang mengalami gangguan saluran cerna dilakukan observasi lebih mendalam. Kalau dia kemudian kuning, untuk segera dilakukan pemeriksaan yang kita sebut sebagai SGUT-nya ya, itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk fungsi hati. Dan kalau terjadi peningkatan lebih dari 500 international unit ya, untuk segera dilakukan rujukan spesimen ke laboratorium rujukan. Apakah itu saat ini di FKUI dan Rumah Sakit Sulianti Saroso ataupun di laboratorium regional lainnya. Untuk diketahui, penyakit hepatitis akut yang sedang melanda dunia diduga telah masuk ke Indonesia setelah 3 anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini. Kementerian Kesehatan hingga saat ini masih melakukan investigasi melalui pemeriksaan panel virus lengkap dan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari penyakit ini. Orang tua dihimbau untuk segera mendapatkan imunisasi kepada anak, termaksud imunisasi untuk mencegah hepatitis. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, tingginya harga tiket pesawat pada liburan panjang dan arus balik lebaran tahun 2022 membuat masyarakat atau calon penumpang lebih memilih kapal laut sebagai moda transportasi untuk balik ke tempat tujuannya masing-masing. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita simak laporan Suimam. Pantauan RRI pada Senin 9 Mei 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, banyak masyarakat atau calon penumpang kapal terlihat mengantri dan memadati kantor Pelni cabang ND untuk bisa membeli dan mendapatkan tiket kapal laut di loket yang telah disiapkan. Banyaknya masyarakat atau calon penumpang ini kalau dilihat lebih dominan berasal dari Kabupaten ND maupun kabupaten tetangga yang hendak balik setelah menikmati liburan lebaran yang panjang. Nabila, calon penumpang asal ND yang hendak ke Kupang, menuturkan libur panjang telah usai, saatnya sebagai mahasiswa persiapkan diri untuk secepatnya tiba di tempat tujuan karena tanggal kuliahnya pun sudah dekat. Menurutnya, berangkat menggunakan kapal bersama teman-teman lebih seru dan aman, ditambah harga tiketnya murah jika dibanding harga tiket pesawat yang sangat tinggi. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, penumpang dari ND menuju Kupang. Alasan saya memilih kapal abu karena lebih nyaman, terus lebih murah dibandingkan pesawat. Ia melanjutkan dengan penuh kesabaran untuk mendapatkan tiket. Dirinya bersama teman-teman rela mengantri di loket dari pagi untuk menunggu dipanggil namanya satu persatu. Sementara staf operasional dan pelayaran kapal Pelni ND Muhammad Ali Wafa mengatakan terjadinya lonjakan penumpang ini dikarenakan harga tiket pesawat melambung tinggi sehingga masyarakat lebih memilih kapal laut karena harganya terjangkau dan murah. Untuk harga tiket sendiri masih tetap tidak ada kenaikan seperti kayak pesawat. Kenapa ada lonjakan? Mungkin karena harga tiket pesawat itu kan melonjak tinggi terus. Jadi mungkin orang-orang Flores sekitar ini sama Umere lebih baik naik kapal. Soalnya juga di kapal juga untuk batas over bagasi itu free sampai 40 kg untuk satu orang. Ditambahkan untuk arus balik kemarin dari turun maupun naik memang ada peningkatan kurang lebih hampir 70%, yang mana dominan penumpang kalau dihitung-hitung yang biasanya turun 400, kini dari Jawa dan Kupang bisa mencapai 600 sampai 800 orang. Sedangkan untuk penumpang naik dipastikan lebih dari jumlah yang ada. Saudara, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Flores akan kembali menggelar kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di Flores. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kegiatan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut tersebut akan digelar di Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Desa Alorawe, Kecamatan Boawai. Demikian seperti yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Flores, Dr. Gigi Agustinus Putu Andreastra, kepada RRI. Dijelaskan Dr. Andre, kegiatan bakti sosial ini nantinya dilaksanakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. PDGI Flores ini akan dilaksanakan di Desa Alorawe, Kecamatan Boawai, Kabupaten Ngada pada hari tanggal Sabtu 6 Agustus tahun 2022.
Dan kegiatan Baksos ini dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kegiatan Baksos ini akan diikuti kurang lebih 30 dokter gigi yang tergabung menjadi anggota dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Flores. Dan sasaran kita, estimasi sasaran kita adalah masyarakat di Desa Alorawe, Kecamatan Bowai, sekitar 1.500 sampai 2.000 penduduk, dari anak-anak sampai para lansia yang memang mau mengakses pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dijelaskan Dr. Andre, tujuan dari kegiatan bakti sosial kemerdekaan ini agar dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut bagi seluruh masyarakat Desa Alorawe di Kecamatan Bowai, di mana dipilihnya Desa Alorawe ini menurut Ketua PDGI Flores tersebut karena desa tersebut masih cukup terisolir dengan akses jalan yang cukup sulit dan masyarakat di sana kurang mengakses pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kasus ini akan melibatkan kurang lebih 30 dokter gigi dan 4 sampai 5 orang perawat gigi yang akan membantu menjadi asisten dari dokter gigi yang melaksanakan tindakan terapi dalam pelayanan Baksos. Harapan kami untuk Baksos ini sehingga masyarakat Alorawe, Kecamatan Bowai yang selama ini mungkin susah mengakses pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bisa mengakses nanti di pos-pos pelayanan Baksos kami, sehingga mendekatkan pelayanan kami juga kepada masyarakat. Dan akhirnya bisa terwujudnya derajat kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut di masyarakat, khususnya di Kecamatan Alorawe, Kecamatan Bowai, agar derajat kesehatan gigi dan mulutnya bisa semakin meningkat. Andre Astra berharap kegiatan Baksos nantinya berjalan aman dan lancar dan dapat meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, informasi dari Kabupaten Nagakeo tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.